Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak kaum muslimin mendasarkan ibadah karena cinta. Walaupun Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengajarkannya, tidak mencontohkannya, tidak melakukannya, tidak mengiyakannya. Tapi banyak kalangan karena cinta dia melakukan ibadah tersebut. Apa itu? Yaitu merayakan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Mereka dengan berdalil cinta kepada Rasulullah, maka mereka melakukan perayaan Maulid. Walaupun ada juga yang mencoba mencari-cari dalilnya, yaitu Rasulullah merayakan hari kelahirannya. Rasulullah itu lahir di hari Senin, lalu beliau berpuasa di hari Senin tersebut. Saudaraku yang tercinta fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita berpikir, cukupkah ibadah itu dengan berdasarkan rasa cinta? Cinta dan benci itu berarti nafsu. Nafsu itu bisa, atau otak kita, hati kita bisa dipengaruhi oleh nafsu. Maka coba yang panjenengan semua yang senang merayakan Maulid, yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak disuruh kepada para sahabat, tidak mengiyakan perayaan tersebut, dan Rasulullah kalaupun dianggap merayakan hari lahirnya adalah dengan berpuasa di hari Senin, di hari lahirnya beliau. Bukan merayakannya dengan makan-makan, bukan merayakannya dengan maulid Nabi, dengan merayakan ditambah dengan nyanyian-nyanyian. Ini kita menyelisihi Rasulullah Muhammad SAW. Ada saya lihat seorang Habib marah-marah di acara maulid, karena di maulid itu ada nyanyian-nyanyian dan joget-joget di situ, dan itu dilakukan di dalam masjid. Ya. Habib marah-marah, malah marah-marahnya juga ke yang pembuat acara itu, salah satunya mungkin juga Habib, karena dia juga menyebut-nyebut Habib. Keliru acara seperti ini. Jadi kelirunya bukan maulidnya dianggap benar tetap, tapi acaranya itu dianggap salah karena ada joget-joget. Begini, coba saya akan sampaikan kepada panjenengan. Kita mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ucapan yang benar. Tapi coba pada saat kita melantunkan suara azan, kita Allahu Akbar, Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, kita mengucapkan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu coba kita lafalkan dalam azan. Azan gimana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, apakah itu boleh dilakukan? Saya cinta Rasulullah. Kalau ada ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan dengan kata sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba, begitu itu kita sampaikan, benar enggak itu kita lakukan? Ternyata salah. Saya pernah menyampaikan hal seperti ini kepada salah satu kerabat. Waktu saya sampaikan, boleh enggak waktu kita mengumandangkan azan itu, kita tambah waktu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Saya tanya, kenapa enggak boleh? Kan baik. Kalau kita menyebutkan nama Rasulullah itu, selalu kita sampaikan atau kita ucapkan
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak boleh? Dengan entengnya dia menjawab, itu sudah pakemnya katanya. Ya Allah, benar saya bilang. Itu sudah pakemnya. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu juga sudah ada pakemnya. Bagaimana kita merayakan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW sudah ada pakemnya yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita tinggal mencontoh. Rasulullah menyampaikan di hari lahirnya itu berpuasa. Mari kita berpuasa, bukan melakukan maulid. Kecuali memang ada Rasulullah sampaikan, Anda perlu melakukan maulid. Kalau Anda mencintai Rasulullah dengan melakukan maulid, mari kita gaungkan maulid. Tapi kalau tidak, mari kita tinggalkan. Mari kita lakukan apa yang pakem dari Rasulullah, apa yang sudah disyariatkan. Kalau bahasa agamanya, kalau bahasa awamnya tadi dipakemkan oleh Rasulullah, dipatenkan oleh Rasulullah. Mengapa kita harus berani merubah-rubah, saudaraku? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayolah, jangan pernah merubah ajaran Rasulullah. Jangan pernah menyelisihi Rasulullah. Walaupun Anda mengatakan itu karena rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi itu sudah ada patennya, ada pakemnya, ada syariatnya yang membimbing kita. Kita yang mengingatkan begini bukan karena benci, tapi kita ayo sama-sama. Kita ingin memurnikan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Memurnikan itu apa? Yang sudah dipatenkan oleh Rasulullah, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dan yang sudah diiyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan yang kita buat-buat, walaupun dengan kata-kata cinta, tapi itu menyelisih Rasulullah Muhammad SAW. Apakah Rasulullah itu bisa menerima itu? Jawabannya memang bisa dua. Rasulullah bisa menerima, bisa juga tidak menerima. Bagaimana dengan dawuhnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, bahwa kalau ada amalan yang bukan dari aku, sabda Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, kalau amalan itu tidak dari aku, maka amalan itu tertolak, kata Rasulullah. Ayo saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikuti Rasulullah, jangan selisihi Rasulullah atas nama cinta panjenengan membuat maulid. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di sana maulid dibuat seperti ini, di sana maulid dibuat ditambahi lagu, di sana maulid ditambahi sholawatan, yang semuanya itu tidak diajarkan Rasulullah, tidak dicontohkan Rasulullah, tidak diiyakan Rasulullah. Sehingga apa? Semuanya menjadi keliru, ditambah joget-joget. Habib tadi marah-marah di satu tempat itu, tapi di tempat lain ada kesalahan-kesalahan lain, di tempat lain ada kesalahan-kesalahan lain, di tempat lain ada kesalahan-kesalahan lain, di ribuan tempat mungkin. Yang merayakan menyelihi cara yang sudah dipatenkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga potensi salahnya besar, saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Potensi kesalahannya besar. Ingatlah itu. Jadi kalau kita menyelisihi, maka ada orang lain akan menyelisihi pula. Orang lain juga akan menyelisihi lagi, menyelisihi lagi. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Cinta atas nama cinta dengan cara masing-masing, dengan nafsu masing-masing, dengan otak masing-masing, dengan hati masing-masing, bukan dengan cara dari Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.